Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita kembali saling mengingatkan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk beriman, untuk kalangan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan wahai Muhammad, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita di surah Al-Fajr, salah satu kenikmatan yang terbesar adalah ketika ada peringatan. Dan itu juga salah satu sebab musibah terbesar ketika peringatan itu tidak diindahkan. Makanya ketika kita melihat di surah Al-Fajr, di rakaat pertama yang dibacakan oleh imam kita tentang kebesaran Allah, bagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad, kaum Samud dan Fir'aun, karena mereka tidak mengindahkan peringatan dari para nabi. Mereka tidak mengindahkan peringatan tentang tauhid. Mereka tidak mengindahkan peringatan tentang ketaatan dan bahayanya maksiat kepada Allah. Akhirnya turun azab kepada mereka. Apalagi Fir'aun, peringatannya bahkan sampai 9 tanda yang diberikan oleh Nabi Musa. Telah pernah terjadi pada negerinya, sampai semua keran-keran di rumahnya ketika ingin berwudu, ketika ingin buang air untuk cebok, untuk minum, semuanya keluar darah. Kemudian dia meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan. Musibah apa yang menimpa kerajaannya? Tidak ada air yang keluar kecuali keluarnya darah. Pernah juga diselimuti oleh belalang-belalang. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, sampai belalangnya meruntuhkan pintu kerajaannya. Pernah juga diselimuti oleh kutu-kutu. Yang paling terakhir adalah dia ditenggelamkan di Laut Merah. Ini peringatan-peringatan dari para nabi. Ketika para nabi mengingatkan mereka tentang pentingnya tauhid, harusnya beribadah kepada Allah, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Akan tetapi mereka tidak mengindahkannya, maka turunlah azab atas mereka. Maka dari itu di pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan kita dari kajian kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, yaitu tentang penyakit dan obatnya, dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu taala. Kata beliau, min adraril ma'asilil abdi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratahu, di antara mudarat-mudarat yang akan menimpa pelaku maksiat pada agamanya, pada dunia dan akhiratnya. Kata beliau, al-ma'adhi tadhabu minal qalbi istikbahuha. Dengan maksiat akan mengangkat di dalam hati seseorang sesuatu yang baik, itu akan menjadi buruk. Coba lihat tadi Fir'aun, bagaimana dia karena ingin menjaga kerajaannya, sampai dia membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Apakah itu dia pandang baik? Iya. Karena itu dia anggap supaya mengokohkan kerajaannya. Yuzabbihuna abna'ahu wa yastahyuna nisa'ahu. Dia membiarkan anak-anak wanita itu untuk dihidupkan dan anak-anak laki-laki itu dibunuh. Bagaimana Fir'aun berdebat
Ketika sudah berdebat, dia panggilkan tukang sihir. Dia panggilkan semua orang-orang ahli dalam dukun-dukun untuk melawan Musa. Bahkan dia anggap baik, karena semua tukang sihir yang bisa menang akan dijadikan sebagai orang-orang terdekatnya. Ini bahayanya dosa. Karena dosa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu akan mengangkat dari dalam hati seseorang dari kebaikan tersebut, sehingga yang tertanam di dalam hatinya memandang keburukan. Ini paling parahnya hati sudah. Kalau hati sudah memandang keburukan itu adalah kebaikan, dan kebaikan adalah keburukan, maka hendaknya seorang hamba ketika ada hal tersebut memperbanyak menangis dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang ke-12, kata penulis, kullu ma'siyatin mirathu an ummatin minal umam al-mu'adzibah. Kata penulis, sesungguhnya seluruh maksiat itu adalah harta warisan dari umat-umat terdahulu. Kata penulis, falutia mirathu an qaumi Lut. Bagaimana dosa homoseksual yang terjadi sekarang itu adalah harta warisan dari kaum Nabi Lut. Wal ulu fil ardi wal fasad mirasu an fir'aun wa qaumi. Dari dosa kesombongan dan kerusakan di muka bumi, membunuh, memerangi, merusak, itu dari warisan yang dibawa oleh Fir'aun dan kaumnya. Bagaimana Fir'aun untuk menguatkan kekuasaannya, dia hancurkan yang dia mau hancurkan, dia hancurkan yang bisa mengalahkan kerajaannya, dia hancurkan yang bisa menghambat popularitasnya. Itulah yang kata beliau, kata penulis, wattakabbur wattajabbur mirasu an qaumi Hud. Bagaimana sifat sombong, sifat ingin menguasai, itu harta warisan dari kaum Hud. Dan kaum Hud dan Ad ini termasuk yang dibacakan tadi oleh imam kita dari umat-umat yang dibinasakan. Wa akhadha al-haqqu biz-za'id wa daf'u bin-naqis mirasu an qaumi Syuaib. Dan termasuk orang yang mengambil haknya, mengurangi timbangan, itu di antara harta warisan yang diwariskan oleh kaumnya Nabi Syuaib. Dan yang ke-13, hawanul abdi ala rabbi. Di antara sebab, di antara bahaya yang menyakiti seorang hamba ketika melakukan maksiat, lemahnya seorang hamba untuk menuju kepada Tuhannya. Audatud darar ma'siyai ala ghairi minan nas. Kembalinya seseorang memberikan mudarat kepada manusia disebabkan maksiat yang dia lakukan. Bahkan kata penulis wadawab, bahkan dia memberikan mudarat kepada hewan-hewan ternak. Karena dosa ini akan menampakkan kerusakan di muka bumi, bahkan bisa mencegah hujan, sehingga para hewan ternak, para tumbuh-tumbuhan itu tidak berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, al-ma'asi turadul. Sesungguhnya maksiat akan mewariskan kehinaan. Maka dari itu para ulama senantiasa berdoa mengatakan, Allahumma a'izzini bi ta'atik wa la tadullini bi ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kami, muliakanlah kami dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau menghinakan kami dengan kemaksiatan kepadamu. Semoga dari 5 sebab, 5 bahaya ketika seseorang melakukan maksiat ini bisa kita teringat kembali. Yang pertama yang diingatkan oleh penulis, bahwa maksiat akan menjadikan hati memandang indah yang buruk. Kemudian maksiat itu adalah warisan dari umat-umat yang dibinasakan. Kemudian yang ke-13, maksiat akan menjadi sebab lemahnya hati seorang hamba untuk menuju kepada Allah. Dan maksiat itu memberikan mudarat kepada manusia selain dirinya, dan bahkan kepada hewan ternak dan makhluk lain yang ada di sekitarnya. Dan sesungguhnya maksiat
itu bisa mendatangkan kehinaan kepada pelakunya. Semoga bermanfaat dari nasihat yang singkat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.